Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, saya ingin mengawali homili ini dengan kata-kata yang pernah menjadi viral di media sosial. Ada salah satu kata yang pernah viral, artinya itu sering dicari di Google ataupun di internet. Kata itu adalah rungkat. Rungkat itu bukan bahasa Indonesia ya, mungkin bahasa Jawa itu. Dan ada lagunya. Rungkat entek-entekan, kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Nah, itu ya. Kur mampu nyanyi? Ya. Rungkat artinya, saya cari-cari itu hancur ya. Mungkin ini lagunya kaitannya dengan percintaan. Entah gagal cinta, entah ditolak atau apapun. Gambarnya kayak itu, rungkat entek-entekan, hancur habis-habisan. Itu berkenaan dengan suasana hati. Ada lagi kata yang pernah viral, banyak dicari, yaitu healing. Ya, mungkin tahu ya, healing dari bahasa Inggris ya, healing. Lalu diplesetkan menjadi healing. Artinya apa? Healing. Healing itu artinya menurut kamus adalah penyembuhan. Ya. Mungkin kemudian ada yang mengatakan weekend ini healing yuk. Ya. Healing mungkin dapat diusahakan caranya dengan jalan-jalan. Jalan-jalan ke PRJ misalkan. Tapi menurut saya kalau jalan-jalan ke PRJ bukan healing ya, itu malah pusing. Karena banyak orang di sana, ribuan, desak-desakan panas lagi ya. Itu pusing ke sana, PRJ, healing. Dan saya mengamati kadangkala ketika orang jalan-jalan di pertokoan itu ada bapak-bapak menggandeng ibu-ibu istrinya ya. Saya lihat, mesra sekali ini. Suami istri, bapak menggandeng ibunya. Tapi ternyata pikiran saya lain, bukan mesra. Rupanya ketika bapak-bapak menggandeng ibunya, itu menahan supaya istrinya itu tidak belanja habis-habisan. Ya. Karena ketika ada melihat diskon 50%, 70%, ibu-ibu itu biasanya langsung cepat bergerak ya, menuju tempat untuk belanja. Maka suaminya pegangin istrinya, ayo jangan kemana-mana ya, supaya uangnya nggak habis buat belanja. Ternyata gitu ya, baru tahu saya, suami yang gandeng istri,
Bukan karena cinta mesra, tapi supaya gak habis duitnya buat belanja. Mungkin cara itu dapat dilakukan bapak-bapak ya, ketika nanti ke PRJ ada tawaran macam-macam, erat-erat pegang istrinya supaya tidak habis uangnya. Nah, itu healing. Healing juga dilakukan misalkan orang wisata atau ke alam yang bebas, udaranya masih segar, suasana masih hijau, sehingga ketika pulang dari pergi ke wisata ke alam itu pikiran menjadi segar, lalu kemudian semangat lagi untuk menjalani hidup ini. Nah, anak-anak ini sedang libur sekolah, mungkin saatnya untuk healing ya. Setelah sekian lama belajar, ngerjain PR, tugas-tugas, ujian dan macam-macam, mau naik kelas nanti atau cari sekolah, butuh healing. Ini anak-anak juga mau ujian ini ya, cari sekolah di UI, pusing ya, ujian, perlu healing nanti setelah itu. Nah, itu saya ingin mengawali seperti itu. Artinya apa? Kenapa saya mengawali itu? Ketika orang mengalami hidupnya itu jenuh, lelah, lesu, tadi rungkat, tadi hancur hatinya. Kemudian orang butuh yang namanya healing, penyembuhan, supaya kembali lagi segar. Memang kemudian mampu menyegarkan kembali, ya secara batin, secara rohani, secara fisik. Tapi ketika merasa lelah lagi, suatu saat pasti juga butuh healing lagi. Nah, saudara-saudari terkasih, saya menawarkan permenungan di minggu biasa ke-14 ini. Kalau kita mengalami letih lesu, berbadan berat, kita acuannya adalah sabda Tuhan. Seperti Tuhan tadi, Yesus juga bersabda, dia mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ketika suasana letih lesu berbeban berat, Tuhan sudah menawarkan untuk datang kepadanya. Mungkin itu akan lebih abadi atau lebih awet untuk membuat kita itu mengalami kelegaan setelah mengalami keletihan secara batin, fisik, jasmani maupun rohani. Karena itu kaitannya dengan iman kepada Kristus. Kalau kita mengalami sesuatu yang lelah, jenuh dan segala macamnya, datang kepada Kristus karena dia sudah menawarkan kelegaan. Dan pastinya moga-moga kita mendapat kekuatan dari Kristus sendiri. Ketika sabda mengatakan marilah kepadaku yang letih lesu tadi, ini sebenarnya semacam undangan dari Yesus sendiri agar manusia mau berguru kepadanya, mau sekolah, ikut sekolahnya Yesus istilahnya. Kalau anak sekolah kan juga punya guru di sekolah. Nah, untuk beriman kita butuh guru, guru kita adalah Yesus sendiri. Ikut sekolah dengan Yesus, dia sudah mengundang. Maka tadi juga dikatakan bahwasanya Yesus mengundang yang letih lesu dan berbeban berat karena akibat, kalau dikatakan pada zaman itu semacam ada penindasan. Penindasan yang dilakukan para ahli Taurat dan orang Farisi yang mereka punya semacam tekanan untuk menaati hukum pada waktu itu dan tradisi sehingga orang merasa tertindas. Dalam situasi itu Yesus mengundang untuk datang kepadanya. Dan kemudian kalau datang kepada Yesus, Yesus itu adalah kebijaksanaan itu sendiri. Dia akan memberikan kebijaksanaan kepada orang yang datang kepadanya. Lalu apa artinya ketika Tuhan mengatakan akan memberi kelegaan kepadamu? Kelegaan dapat diartikan adalah penghiburan dalam memikul beban yang diciptakan oleh orang-orang tadi, yang mungkin orang yang bijak, pandai, dapat memahami hukum secara lebih daripada orang lain sehingga arahnya justru menindas yang gak paham secara hukum. Dan kelegaan itu artinya juga sukacita karena Sang Juru Selamat sudah datang. Sukacita itu tercipta akibat damai dengan Tuhan yang diterima dengan ikhlas. Nah, lalu kemudian tadi juga Tuhan mengatakan pikulah gandar yang kupasang. Ya, ungkapan ini artinya patuhlah.
taatlah kepadaku, taatlah kepada Kristus, terimalah tugas yang kuberikan kepada kalian. Kata beban mengacu kepada gandar yang biasanya itu dipasang pada leher lembu, agar lembu itu dapat menarik kereta yang dapat dipakai untuk membajak. Ya, maka kalau gandarnya pas, lembu itu akan menarik dengan nyaman kereta untuk membajak. Lewat ungkapan ini, saudara-saudari, Yesus mengundang orang untuk menyerahkan diri kepadanya, dalam arti menerimanya sebagai penuntun hidup. Ya, menerima Yesus dalam hidup, datang kepadanya, mau berguru kepada Yesus, itu yang diharapkan. Dan juga tadi dikatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar itu mengacu kepada jenis ketaatan yang diminta Yesus. Dalam konteks ini artinya belajar adalah belajar menjadi murid Yesus, belajar menerima Dia sebagai Tuhan, lalu kemudian akan mengerti bahwa Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Itu yang disampaikan Tuhan. Dan pada bagian akhir disampaikan juga, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan bukan arti ketenangan yang kekal, tetapi kelegaan. Artinya lega, bahwa jiwa atau diri manusia seutuhnya itu menjadi lega. Dan sabda Tuhan ini, saudara-saudari, dipakai juga pada saat ini ya, dipilih menjadi bacaan saat sakramen pengurapan orang sakit. Ya, ketika ada orang sakit berat, ada salah satu sabda yang dipilih, ini adalah yang seperti Tuhan tadi sampaikan. Marilah kepadaku kalian letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin bagi yang sakit, yang merasa letih lesu, beban berat, ketika mendengar sabda ini, moga-moga orang juga mau taat kepada Allah, mau berpasrah kepada Allah, sehingga mengalami kelegaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, karena mau menyerahkan hidup kepada Kristus. Nah, itu saudara-saudari permenungan sabda yang saya tawarkan. Dan kiranya tadi ketika kita mengalami jenuh, lelah, ataupun kita mengalami kesulitan secara batin, rohani, jasmani, fisik, rohani, atau apapun, kita dapat datang kepada Kristus, Sang Guru kita, karena Dia sudah menawarkan akan memberikan kelegaan. Dan kalau kita berserah kepada Kristus, moga-moga kita akan mengalami kelegaan dan juga mendapat ketenangan secara batin ataupun juga secara fisik. Semoga sabda ini selalu kita ingat dalam hidup kita setiap hari, dan suatu saat ketika kita mengalami letih lesu, berbeban berat, jenuh dan segala macamnya, kita datangnya kepada Kristus, datangnya kepada Tuhan yang mampu memberikan kelegaan dan kekuatan bagi hidup kita. Kalau datang kepada hal yang duniawi mungkin akan menyembuhkan juga, tetapi itu tidak kekal, tidak abadi. Tapi kalau datang kepada Kristus yang adalah sungguh Allah, sungguh manusia, itu semoga akan memberikan penyembuhan, kelegaan yang abadi bagi kita yang beriman kepada Kristus. Kita mohon juga kepada Roh Kudus agar senantiasa ingat akan sabda ini dan menggantungkan hidup kita kepada Allah semata-mata dalam situasi apapun. Saudari-saudara, marilah sekarang kita meneguhkan iman dengan bersama